konsep dan contoh analisis wacana. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman, apakah Anda juga sudah melihat dua video ini? Sudah mempelajari dua video ini? Bagaimana? Sudah melihat Wak- atau belum? Waktu minggu lalu itu sepertinya sudah, Pak, Sudah ya? terkait Oke. analisis ya, pengertian dan contohnya. Oke. Fani, sudah sempat untuk melihat ini? Sama dengan Mas Dimas, Pak, yang pertemuan minggu lalu saja baru sempat buka. Oke, baik. Artinya harapan kami, Anda semua sudah mendapatkan gambaran ya tentang analisis wacana dan analisis wacana kritis ya. Ada suatu perbedaan yang mendasar ya antara analisis wacana dan analisis wacana kritis. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa analisis wacana itu murni pendekatan linguistik, mempelajari aspek-aspek kebahasaan hanya di tingkat wacana ya. Jadi linguistik abad 20 itu mereka mempelajari paling tinggi adalah sintaksis, ya, mempelajari kalimat gitu. Tetapi analisis wacana yang dalam konteks linguistik ini mempelajari kebahasaan tapi di tingkat di atas kalimat gitu. Sehingga pendekatannya disebut pendekatan formal, ya, formal. Gitu. Tapi analisis wacana kritis tidak. Analisis wacana kritis menggunakan aspek kebahasaan sebab untuk mengungkap kode-kode, ya. Jadi semiotik disebut, ya. Apakah kode budaya, apakah kode ideologi dan lain-lain. Sehingga nanti yang dibicarakan adalah kontennya, konten dari wacana itu. Anda harus mengungkap apa makna di balik simbol-simbol yang ada di dalam wacana itu, ya. Jadi memang agak agak lebih tinggi kajiannya, ya, agak lebih tinggi. Oke, itu kurang lebih pokok-pokok dari analisis wacana dan analisis wacana kritis, ya. Lalu pada bagian tugas, ya, berikut diberikan beberapa artikel yang mengkaji wacana. Analisislah semua artikel itu untuk menemukan mana yang merupakan pendekatan analisis wacana, manakah yang menggunakan analisis wacana kritis. Temukanlah di manakah perbedaan hasil perbedaan itu, ya, yang menggunakan hasil analisis Anda. Pergunakan tabel analisis di bawah ini. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada tabel analisis, ya. Nah, Anda harus menggunakan tabel analisis itu untuk memasukkan artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga Anda bisa menunjukkan pada kita semua mana yang penelitian yang merupakan AW, mana penelitian yang merupakan AWK. Gitu. Nah, apakah ini sudah Anda selesaikan? Kalau sudah, mari kita diskusikan berdasarkan contoh-contoh artikel yang ada, ya. Nah, ini semua sudah mengumpulkan, hanya satu yang belum, siapa ini? Ya, coba kita lihat. Oh, Agatha belum mengumpulkan ya, Agatha ya. Nanti kalau mau mengumpulkan, bilang saja saya buka apa LMS-nya Bagaimana supaya Pak? bisa Pinjam masuk, karet. ya. Bagaimana Pak? Punya kakak yang putih itu loh. Karet yang buat Yang bagian ini kamu belum oh ya mengumpulkan Pak, ya. ini mau mengumpulkan Pak. Oh ya, kalau masih ada waktu silakan. Kalau nanti eh, Karetnya kakak yang di meja-meja itu loh. waktunya habis, nanti kontak saya saja, saya bukakan LMS-nya. Baik Pak. Oke, kita Yang pakai akan baju ya. membicarakan ini, ya. Kita akan membicarakan ini. Silakan Anda siapkan tabel analisis yang Anda punya, ya. Silakan Anda siapkan tabel analisis yang Anda punya.
Oke. Ya, siapa mau memulai menganalisis artikel ini? Nah, Mohon izin Pak, mungkin saya ya, Pani, silakan. sesuai pertanyaan yang minggu lalu tentang kosmetik itu Pak di Indomaret. Ternyata cerpennya juga tentang kosmetik gitu. Nah, tapi di sini mohon maaf Pak, saya tidak bisa saya screen. Apakah bisa dibacakan saja ya Hmm, Pak? boleh, boleh. Silakan. Artikel yang mana, gambarannya bagaimana, lalu kamu memasukkan itu pada AW atau AWK, alasannya apa? Gitu. Oh iya. Saya memilih artikel satu. eh, ini sesuai dengan pertanyaan saya minggu lalu tentang Mm-mm, video yang kedua itu kan tentang membahas tentang Indomaret ya Pak, cara mempengaruhi seseorang untuk mau mm-mm, berbelanja. Nah ternyata di artikel mm. ini juga membahas tentang iklan kosmetik di televisi. Nah dalam artikel tersebut Oke. itu penulis ingin menjelaskan bahwa iklan-iklan yang digunakan itu menggunakan bahasa yang menarik perhatian kepada seseorang yang menontonnya agar dapat membeli produk Mm-mm, tersebut. Nah, mm-mm. kemudian selain kata-kata yang menarik, ada juga gambar-gambar yang memikat seseorang itu supaya tertarik untuk membeli produk tersebut dan diiringi juga dengan musik-musik mungkin eh, yang membuat seseorang itu menontonnya dengan tertarik dan ingin membeli produk tersebut, Pak. Dan kata-kata yang disampaikan juga mudah dipahami dan kalimatnya juga mungkin singkat sehingga orang mengerti akan isi produk tersebut. Nah, menurut saya, mungkin dari cerpen nomor satu itu tentang analisis wacana iklan kosmetik di media televisi, itu merupakan hanya analisis wacana saja, Pak. Karena eh, dalam penelitian tersebut itu lebih berfokus pada bahasa atau cara iklan itu dapat meyakinkan orang lain Mhm. tanpa membahas lebih dalam tentang politiknya atau ideologinya atau konteks-konteks lainnya. Jadi hanya eh, terkait pada bahasa-bahasa untuk mempengaruhi seseorang agar membeli produk tersebut. Jadi nomor Fani, satu, ya, Fani, bisakah kamu temukan rumusan atau tujuan penulisannya apa di artikel itu? Ketemu enggak? oh, bentar Pak. Nah, tujuannya itu kalau nggak salah tentang ini Pak, bagaimana bahasa digunakan dalam iklan. Bagaimana Berfokus bahasa pada, digunakan dalam mm-mm, iklan ya? terus Berarti ragam bahasa itu. eh, Terus, terus berfokus pada aspek-aspek kebahasaan seperti pengulangan-pengulangan tentang kata-kata yang menarik itu Pak, hmm, agar dapat oke. meyakinkan seseorang untuk membeli produk. Hmm. Mohon maaf Pak kalau salah. Bacanya baru. Ya, jadi kalau memang Artikelnya. tujuannya hanya mendeskripsikan penggunaan bahasa di dalam iklan itu, ya, dan melihat bagaimana pilihan katanya sebagai bukti dari persuasi dan macam-macam, ya memang itu hanya analisis wacana. Ketika yang dideskripsikan hanya ada yang di dalam teks iklan saja dan tidak mengaitkan dengan konteks sosial, konteks budaya, konteks ideologi, ya, ideologi ekonomi, ideologi apa bisnis gitu ya, itu semata-mata analisis wacana. Tapi mari kita lihat apakah yang lain juga menemukan seperti itu. Bagaimana Dimas? Bagaimana Agatha? Kesimpulan dari artikel satu yang kamu temukan. Coba Eh, saya bukanya seperti apa. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau misalkan saya itu melihatnya di sini masih ke apa namanya? Karena tujuan akhirnya itu untuk mendeskripsikan aspek kebahasaan, itu masih analisis wacana, Pak. ya. Coba ya. Di dalam penelitian ini diskusi tentang analisis wacana
dalam iklan kosmetik pada televisi. Ya, oke. This research classified descriptive qualitative research. Penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik menyimak dan mencatat, teknik simak catat. Ya, the result of the data analysis indicate the aspect language content. Oke, jadi hasil dari analisis data menunjukkan bahwa aspek bahasa mengandung wacana persuasif dalam televisi, ya, dari pengulangan kata, berarti bentuk ya, bentuk-bentuk persuasinya itu apa? Dengan pengulangan kata, pengulangan kalimat, menggunakan kosakata dan menggunakan istilah yang menarik, yang semua itu and languages, ya, akurasi. Oke. Ya, kalau seperti ini, sasaran akhirnya kan mendeskripsikan aspek-aspek kebahasaan yang ada di dalam wacana iklan. Ya, saya setuju kalau ini hanya berhenti sampai pada analisis wacana. Ya, oke. Bagaimana komentar teman-teman yang lain? Sama atau punya pandangan lain atau menemukan fakta yang berbeda? Setuju ya? Ya, karena hanya melihat bagaimana pengulangan kata, pengulangan kalimat, yang semuanya untuk mempersuasi, untuk mempengaruhi para pembaca, ya, supaya nanti membeli produk iklan itu, ya. Jadi Anda bisa melihat dari rumusan masalahnya atau tujuannya, lalu juga Anda bisa mengecek dari hasilnya atau kesimpulannya. Mari kita lihat kesimpulannya bilang apa, ya. Kesimpulannya bilang apa? Ya, yang disoroti unsur-unsur teks kohesi, koherensi, referensi itu ciri khas dari eh, analisis wacana. Ya. Oh, ini ada analisis konteks juga, tapi sejauh mana konteks itu konteks yang ada dalam teks atau konteks sosial, gitu. Coba kita lihat kesimpulannya. Dengan adanya analisis wacana menggunakan kajian kohesi dan kontekstual dari berbagai iklan dapat analisis gramatikal. Wah, bahasanya kurang bagus. Kohesi koherensi. Dalam unsur gramatikal terhadap referensi, substitusi, dan elipsis, di mana kesemuanya berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya beberapa contoh analisis yang penulis coba jelaskan dalam material ini untuk memberikan gambaran mengenai wacana iklan yang digunakan demi mencari konsumen serta memengaruhinya. Terlibat dalam wacana meliputi pengiklan dan membaca iklan. Pengiklan tersedia dalam bentuk merek dagang, gambar merah, digunakan dalam alat pengiklan. Pembaca dapat diidentifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan. Sarana wacana apa ini? Kurang akurat ya kata-katanya. Pada upaya dari pengiklan kepada pembaca. Terdapat makna kontekstual yang terang dalam pilihan kata. Setiap bahasa sampaikan, sehingga setiap pilihan kata yang dipakai oleh perusahaan tertentu memiliki makna yang ingin disampaikan, mencerminkan karakter dari setiap perusahaan yang memproduksi produk kosmetik. Oleh sebab itu, dengan semakin beragam produk kosmetik yang ada di Indonesia, menimbulkan persaingan guna mendapatkan hati pengguna khususnya wanita. Ya, ini agak rancu dikit. Dia mempersoalkan konteks, tetapi toh temuannya tidak mengukuhkan dari makna itu, ya. Tapi sebagian besar kajiannya tentang aspek-aspek kebahasaan seperti yang terdapat dalam referensi, substitusi, elipsis, ya, yang ada di situ. Jadi kalau tujuannya hanya seperti itu, ya berarti memang analisis wacana saja. Analisis wacana juga memberitakan konteks, tetapi konteks yang ada dalam teks itu, konteks sebelumnya, konteks sesudahnya, gitu, yang diacu di situ berupa referensi, ya. Oke, saya kira saya setuju, ya. Gitu. Ini merupakan artikel analisis wacana, bukan analisis wacana kritis, ya. Oke, terima kasih Fani, ya. Artikel kedua, siapa yang mau menyampaikan? Silakan.
Jadi saya tutupnya Tapi dulu. kayaknya sering lupa. Oke, Pak Wid, mohon izin ya silakan. untuk penelitian kedua. Ini metafora dalam wacana politik studi kasus pemilihan presiden dan wakil presiden RI ini menurut hasil analisis saya ini adalah em, analisis wacana, Pak. Karena kalau lihat dari intisarinya ini kan ini tujuannya pertama untuk mendeskripsikan bentuk lingual metafora dalam wacana politiknya di media massa cetak, mendeskripsikan jenis metaforanya. Setelah itu di bagian kesimpulan ini em, pertama itu ditemukan kalau bentuk lingual metafora yang berupa kata didominasi oleh kelas kata nomina, verba, adjektiva. Setelah itu ada jenis metafora yang Mhm. terdapat dalam wacana politik pada media massa ini berupa metafora langsung, tidak langsung. Ini kan masih dalam aspek kebahasaan semua, masih di internal itu. Jadi menurut saya ini Ya, analisis wacana. Seperti itu, Pak. ya, ya. Jadi kita bisa bisa membaca di paragraf pertama itu ya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk lingkungan metafora dalam wacana politik di media massa cetak. Jenis metafora, jadi bentuk lingual, jenis metafora, konseptualis metafora, dan fungsi metafora. Nah, itu semua melulu aspek-aspek kebahasaan. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan kesetaraan, tidak ada kaitannya dengan feminisme, tidak ada kaitannya dengan persoalan politik, ideologi, dan lain-lain. Ya, jadi ini murni linguistik, apalagi kalau melihat pembimbingnya Profesor Dr. Dewa Putu Wijana, SUMA ini di Gajah Mada ini, teman kami di Gajah Mada. Ini memang sangat linguistik orang ini ya. Beliau juga meneliti tentang pragmatik dalam humor kalau tidak salah. Gitu. Jadi ya tetap tinjauannya adalah tinjauan bidang linguistik gitu. Ya. Jadi belum masuk kategori analisis wacana kritis. Apakah ada pendapat teman-teman yang lain juga setuju begitu atau punya keberatan? Mungkin menemukan ada beberapa kalimat di sini yang bisa ditafsirkan berbeda. Nah, ini penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik kognitif. Nah, ya kan? Linguistik kognitif jelas sekali, ya. Atau linguistik fungsional gitu, ya. Jelas. Analisis data didasarkan pada teori metafora konseptual Lakoff dan Johnson. Ya. Dan disajikan dengan metode formal informal. Oke, Anda dapat melacak ya, dapat melacak referensinya. Kalau nanti ada aspek metafora yang mau dikaji dalam tesis Anda bisa terinspirasi oleh ini. Ya. Lakoff dan Johnson ini mengatakan apa tentang metafora. Sehingga rujukannya jangan hanya kali Boris Krang tahun 80-an gitu ya. Tapi cobalah lirik teori-teori yang dikembangkan oleh penulis-penulis di luar sana gitu. Oke, yang kedua ini analisis wacana ya. Mari kita lihat yang artikel ketiga. Seperti apa?
Oke, bisa Anda lihat. Coba siapa mau mengomentari ini? Makna dan Saya fungsi boleh, Pak. ungkapan metaforis dalam wacana hukum pada surat kabar harian Jawa Pos. Siapa? Agatha Ya, Pak. atau siapa? Menurut Ya, saya, artikel ini merupakan penelitian AWK, analisis wacana kritis, karena di artikel ini tidak hanya mendeskripsikan komponen semantis dalam ungkapan metaforisnya saja, melainkan juga mengkontraskan komponen semantis dan menemukan kesamaan makna, Pak. Nah, hal-hal ini bertujuan untuk memahami hubungan yang lebih lanjut lagi mengenai linguistik, hubungannya lebih kompleks dalam wacana yang berkaitan dengan wacana hukum. Gitu, Pak. oke. Penelitian ini mendeskripsikan komponen semantis pada ungkapan metaforis yang terdapat dalam iklan wacana hukum. Berarti di sini jelas-jelas semantis itu adalah kajian linguistik, cabang linguistik yang mempelajari makna, ya, makna literal, makna kamus, ya. Kalau pragmatik itu makna dalam konteks, ya, makna yang dimunculkan karena konteks. Lalu kita lihat, ini penanda pertama. Kita lihat di sini apa temuannya. Penelitian ini menunjukkan dua hasil. Pertama, hubungan transfer makna dari domain sumber ke domain target dalam ungkapan metaforis yang digunakan dalam wacana hukum pada harian Jawa Pos menyangkut 4 jenis kesamaan, yaitu kesamaan tindakan, kesamaan kualitas, kesamaan gerakan, kesamaan sifat. Kedua, menggunakan metafor dalam wacana hukum pada surat kabar harian Jawa Pos setidaknya memiliki fungsi. Fungsi mempopulerkan dan fungsi mendramatisir suatu berita agar menarik minat baca. Ya, ini masih tanda tanya karena kebetulan juga di judulnya juga tidak eksplisit menyebut sebagai analisis wacana kritis gitu ya. Tapi mari kita lihat di bagian metode. Karena di dalam artikel jurnal itu ada bagian yang memang secara dan jelas nanti akan mengungkap metode yang digunakan. Coba di mana? Oh, ini oh, tidak ada metodenya. Pendahuluan. Nah, ini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif kritis. Deskriptif kualitatif kritis. Data penelitian diperoleh dengan metode observasi non-partisipan dan teknik pencatatan. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah ungkapan metaforis yang berkaitan dengan hukum, korupsi, dan peradilan yang terdapat dalam surat kabar harian Jawa Pos. Nah, di sini juga di sampingnya ini dia juga menyebut dalam pemakaiannya metafor memiliki hubungan yang erat dengan media karena para jurnalis umumnya menyajikan gagasan yang kompleks, mengkomunikasikan nilai-nilai tertentu kepada para pembaca yang menjadi sasarannya. Melalui media, para jurnalis sering menggunakan metafor untuk mengekspos ideologi yang tersembunyi, the hidden ideology, dengan menata kembali, menyoroti, dan memprioritaskan isu-isu yang sedang berlangsung. Nah, ini. Dalam jurnalistik, metafor juga digunakan menyoroti dan mendramatisir isu-isu relevan guna menarik perhatian pembaca. Bahkan para elit juga menggunakan media untuk mempengaruhi beberapa pembaca guna menaikkan citra, merendahkan, mengkritik, meminggirkan, mengintimidasi, dan mendiskusikan pihak-pihak tertentu. Jadi kadang-kadang bukti-bukti dan kode kebahasaan yang ada untuk secara tersirat, ya, maaf, secara tersirat, terselubung, untuk memperlihatkan cara menaikkan citra, merendahkan, mengkritik, secara tidak langsung. Nah, kalau sampai ke sana, itu nanti bisa masuk ke analisis wacana kritis. Ya, coba mari kita lihat kesimpulannya. Kita buktikan.
Nah, ini ada fungsi mengkritik, fungsi merendahkan. Nah, ini. Coba kita lihat ini, bukti-bukti ini ya. Data 6. Sidang kasus pemerasan yang dilakukan Jaksa Ahmad Fauzi hari ini menyita perhatian publik. Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memantau jalannya sidang tersebut. Nah, kita harus mencari kode bahasanya di sini. Kata-kata apa yang bisa dikaitkan dengan ideologi tertentu. Kata yang ditebali pada data 6 menyita perhatian publik adalah ungkapan metaforis karena biasanya kata menyita disandingkan dengan barang berharga yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan. Jadi kata perhatian publik sebagai target dapat dipahami dengan memperbandingkan dengan kata barang berharga. Sebagai sumber dalam suatu struktur perhatian publik adalah barang berharga. Sebab keduanya memiliki sifat yang sama. Dalam hal ini, sang jurnalis berusaha menunjukkan bahwa sidang kasus pemerasan terhadap Jaksa Ahmad Fauzi merupakan kasus yang sangat penting hingga setiap orang seolah akan mengikuti dan menyaksikan. Ungkapan ini penting disampaikan oleh jurnalis agar pembaca tergiur untuk membaca berita tersebut hingga tuntas. Untuk mendukung upaya mendramatisir betapa pentingnya sidang tersebut, sang jurnalis menyebutkan bahwa KAI dan KPK juga akan memantau secara langsung jalannya sidang kasus tersebut. Fungsi penggunaan metafor pada kutipannya adalah menyoroti dan mempopulerkan suatu berita agar pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Oke, jadi metafora di situ yang maknanya atau fungsinya dapat dikatakan menyoroti dan mempopulerkan. Si penulis bisa membuktikan bahwa kata-kata tertentu itu mengandung kode-kode semiotik, ya. Dan kode semiotik itu ketika ditafsirkan dari segi fungsi ternyata itu mempopulerkan. Coba kita lihat kesimpulannya. Mengacu pada pembahasan di atas, top pemberantasan korupsi dan penegakan hukum merupakan berita yang banyak diminati masyarakat. Karena permasalahan pemberantasan pungli sedang sorotan nasional. Penyampaian dalam media tidak cukup hanya menggunakan makna literal, tapi gagasan-gagasan tersebut disampaikan menggunakan bahasa figuratif dan ungkapan metaforis. Metafor merupakan bahasa figuratif yang memiliki dua wilayah, wilayah target, wilayah sumber. Oleh karena itu sumber mengungkap makna ungkapan metaforis harus dicari kesamaan komponen semantis pada target dan menghubungkannya dengan komponen semantis ke sumber. Kesamaan hubungan kedua wilayah tersebut mencakup kesamaan tindakan, kesamaan kualitas, kesamaan gerak, dan kesamaan sifat. Selanjutnya berkaitan dengan fungsinya. Metafor dalam media surat kabar harian dapat digunakan untuk menyoroti, mempopulerkan, dan mendramatisasi suatu berita agar menarik perhatian para pembaca. Samping itu, para jurnalis juga menggunakan ungkapan metaforis untuk mengkritisi, mengintimidasi, dan merendahkan lembaga peradilan, khususnya jaksa dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, mereka ditengarai masih tidak netral dan memutuskan kasus. Ya, pada bagian ini, inilah kognisi sosial, ya. Ini mencerminkan bagaimana fungsi dari pers itu sebagai penjaga demokrasi, ya. Nah, itu. Jadi kalau sampai ke sana Koreanya, memang ini adalah eh, analisis wacana kritis, ya. Analisis wacana kritis. Oke, terima kasih Agatha ya. Mari kita lihat lagi artikel yang berikutnya. Ya ini yang dulu sempat populer itu. Tidak tahu Anda waktu itu di usia berapa ya? Anda waktu itu di usia berapa? Papa minta saham gitu. Ya, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik. Siapa yang mau menganalisis ini?
mungkin saya Pak, apakah suara saya terdengar ya Pak? Ya, ya silakan, silakan. Oke, baik. Mungkin dari judul yang analisis wacana kritis pada pemberitaan kasus Papa minta saham di Metro ini menurut saya merupakan analisis wacana kritis atau AWK. Nah, itu dapat dilihat dari abstraknya Pak yang menggunakan penelitian deskriptif dengan teori AWK untuk menganalisis praktik wacana, kemudian menganalisis isi teks, dan menganalisis praktik sosial kultural. Jadi dari abstrak ini kita tahu bahwa artikel ini merupakan analisis wacana kritis. Itu Pak. Ya, secara eksplisit jelas ya. Di sini pakai kata AWK. Lalu di sini juga adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menilai berdasarkan teori AWK Verklo dengan 3 tahapan: analisis teks, interpretasi, analisis praktek wacana, dan eksplanasi praktek sosiokulturalnya. Nah, ini konteks sosial dan budayanya muncul gitu. Dari analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, teks berita yang dipakai Metro TV bernuansa argumentatif dan deskriptif yang cenderung menerangkan pemberitaan itu terhadap permesa tentang kasus Papa minta saham. Misalnya dalam penyebutan kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto, Metro TV sering memakai istilah Papa minta saham atau pencatutan. Kedua, wacana Metro TV cenderung mengangkat berita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto. Ya, Metro TV dalam ayat tersebut cenderung bersifat politis yang artinya kepentingan pemilik stasiun itu lebih dominan dari pemberitaan yang berimbang. Nah, itu. Lalu ideologi Metro TV adalah citraan negatif dengan menyebut mantan Ketua DPR Setia Novanto sehingga publik menilai negatif tindakan Setia Novanto. Ya, itu di abstrak ya. Nah, mari kita buktikan di kesimpulannya seperti apa atau analisis seperti apa. Penggunaan teks pada beritaan kasus Papa minta saham di Metro TV adalah sebagai berikut. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal enggan menanggapi terlalu jauh kasus Setia Novanto yang merupakan wakil Ketua Umum Golkar. Nah, ini enggan ini ya. Kata enggan sebagai kode semiotik. Enggan adalah adverbia yang menjelaskan verba. Adjektiva, adverbia lain atau kalimat memiliki arti tidak mau, tidak sudi, atau tidak suka. Data berikut menjelaskan Abu Rizal Bakri menanggapi kasus Novanto. Nama Reza Khalid menjadi buah bibir sejak namanya muncul dalam transkrip pembicaraan Ketua DPR Setia Novanto dengan bos PT Freeport Indonesia. Siapa sebenarnya Reza Khalid? Dan berikut adalah penelusuran dari tim Metro TV. Akhirnya teks lain digunakan, ya. Oke. Jadi menurut analisa dalam artikel ini, pemberitaan dalam Metro TV itu mengangkat hal negatif, ya, mengangkat citra negatif dari Setia Novanto, gitu, ya. Walaupun sebetulnya kalau dalam konteks pengadilan ya, Anda harus tahu seseorang itu harus dianggap praduga tidak bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, gitu kan. Jadi yang belum diputus oleh pengadilan, walaupun orang itu menjadi tersangka, itu tetap kita harus berpikiran positif bahwa yang bersangkutan belum tentu bersalah, gitu. Tetapi apa yang terjadi dengan pemberitaan? Pemberitaan ini sudah menghakimi, ya. Pemberitaan Metro TV ini sudah mendahului keputusan para hakim, gitu. Maka tadi disinyalir ada unsur politis, gitu. Nah, ketika kesimpulannya sampai ke sana, ya itulah analisis wacana kritis, ya. Sebab kalau analisis wacana semata, itu paling-paling hanya berhenti metaforanya metafora apa, jenis apa, gitu, ya. Jadi tidak sampai kepada konten yang dikaitkan dengan aspek-aspek ideologis, politis, feminis, kesetaraan, ya, dan lain-lain, ya. Jadi analisis analitis di situ akan mengungkap suatu pemberitaan itu dilatar belakangi oleh kepentingan politik apa. Nah, metode ini memang
punya kepentingan. Metro TV itu televisi yang dimiliki oleh eh, pemiliknya dan kebetulan juga ketua umum partai lain, ya, Partai Nasdem. Ya, walaupun dulunya sama, dulunya orang-orang Golkar, tetapi kemudian karena ketidakpuasan terhadap Golkar, lalu bosnya itu keluar dan mendirikan partai sendiri dan sekarang partai itu bersaing gitu. Ini kan juga bisa dikaitkan untuk menaikkan citra, ya, citra Nasdem berhadapan dengan Golkar, gitu kan, sebagai partai-partai besar. Jadi apa yang secara eksplisit memang disebutkan bahwa ini menggunakan AWK, ya, model Verklu gitu, dan analisnya tadi mana ya, ini mengukuhkan bahwa ini AWK, ya. Memang juga memerlukan data kebahasaan, ya, tapi data kebahasaan lalu ditafsirkan sebagai semiotik apa, dan penafsirannya didasarkan juga dengan konteks budaya, konteks ideologi. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan membantu memperjelas, ya. Kita sekarang ke artikel berapa? Artikel kelima, ya. Kita lihat artikel kelima. Oke, ini dia. Mhm. Ya, yuk, siapa yang mau menyampaikan? Analisis wacana feminisme secara Mills, program Tupperware Sikan on Radio. Studi kasus pada Radio Mill Semarang. Ya, penelitinya Septian Widyawardani, Daru Purnomo, dan John R. Lahade. Nah, ayo, siapa ini mau mengomentari ini, ya? Christina Marta, ada di situ? Atau Pak Hendro? Lu nggak ada. Yang ke belakang. Izin Pak, Pak Hendro tadi bilang sama saya ada ini apa mengurus salah satu guru seperti itu Pak. Ya. Teresa Avila gimana? Ada komentar? Oh iya, sakit ya tadi ya. Ya sudah. Ya sudah. Diulangi saja. Dimas atau Agatha atau Yermina yang standby, ya. Lainnya tidak standby. Ya. Ini jelas ini ya. Analisis wacana feminisme secara Mills, program Tupperware Sikan on Radio. Ini jelas AWK. AWK bentuk lain, ya. Yang pertama tadi AWK dari Fairclough, ya. Itu ada 3 tahap tadi ya. Analisis struktur, kemudian apa tadi itu? Yang kedua analisis eh, konteks, ya, seperti itu. Nah, kalau ini analisis feminisme secara Mills ini juga AWK, tapi teorinya agak berbeda.
AWK ini eh, menggabungkan dengan teori sastra. Di teori sastra itu kalau teman-teman PGSD walaupun mungkin terbatas ya, tetapi mungkin pernah dengar juga kalau suatu cerita termasuk cerita anak itu sebetulnya kan ada tokoh ya. Nah, ada tokoh. Jadi analisis wacana Sarah Mills ini menggabungkan atau menggunakan piranti tokoh-tokoh dalam cerita. Maka ada analisis subjek, analisis objek, dan analisis pembaca. Analisis subjek itu berarti apa? Untuk mengetahui ihwal, ya, apakah itu kesetaraan, apakah itu pelecehan, apakah itu pelanggaran, apakah itu perlawanan seorang perempuan, ya, kayak tadi feminisme gitu kan. Bisa dilihat dari ungkapan tokoh tersebut, ya. Maka analisis subjek tadi adalah tokoh tersebut. Tokoh tersebut mengatakan apa? Ditemukan kode-kode apa di tuturan dia? Atau yang kedua sebagai objek, itu berarti eh, tokoh tersebut dibicarakan oleh tokoh-tokoh lain, ya. Atau sebagai pembaca itu berarti penceritanya, pembuatnya sendiri, penulisnya sendiri yang menceritakan tentang tokoh tersebut. Jadi ini misalnya analisis wacana feminisme Sarah Mills program Tupperware and on radio. Nah ini mesti menjelaskan tentang eh, penulisnya ini memang melihat bahwa di program Tupperware Scan on radio ini mesti ada masalah dengan citra perempuan atau masalah ketimpangan, ketidaksetaraan dan lain gitu. Atau sebaliknya justru ini sudah setara ya, dia membuktikan itu. Mari kita lihat di eh, penjelasannya, uraiannya. Marginalisasi media massa terhadap perempuan. Wah, ini berarti radio tadi sudah di apa? Sudah diklaim itu sebetulnya merendahkan perempuan ini ya. Kemudian radio female sebagai radio yang bersegmentasi perempuan. Oh, apalagi pendengarnya perempuan kok sampai berani-beraninya gitu ya. Program Tupperware Second on Radio di radio female siaran radio yang memihak perempuan. Dianalisa menggunakan analisis wacana feminisme secara Mills. Ini WK juga ya. Dengan melihat beberapa unsur posisi subjek objek, posisi pembaca, posisi media. Oh, bahkan ditambah ini. Ini penambahan ini karena kalau aslinya teorinya hanya ini, posisi subjek objek dan pembaca. Hasil representasi perempuan dalam program Tupperware. Nah, kita lihat kesimpulannya. Apakah perempuan di program acara radio itu di eh, di direndahkan atau tidak, diposisikan seperti apa, ya. Representasi perempuan di bidang rumah tangga. Kita lihat contoh analisisnya ya. Program Tupperware Second on Radio pada dasarnya berusaha untuk mengangkat sisi keberhasilan para wanita inspiratif dalam karirnya. Namun tidak dapat dihindari munculnya pembicaraan mengenai kehidupan rumah tangga sang wanita karir, baik sebagai istri maupun ibu. Karena mereka adalah perempuan yang telah berumah tangga. Umumnya pembicaraan mengenai peran wanita inspiratif dalam rumah tangga diutarakan oleh wanita inspiratif sendiri. Nah, ini posisi subjek. Jadi kalau misalnya tokohnya itu misalnya seperti Puan Maharani, ya, yang dianalisa gitu. Lalu Puan sendiri diwawancari lalu membuat statement. Nah, berarti itu adalah posisi subjek. Tapi lain cerita kalau misalnya yang diwawancarai itu adalah eh, tokoh-tokoh perempuan yang lain dan perempuan yang lain itu membicarakan tentang Puan Maharani. Nah, itu berarti Puan Maharani sebagai posisi objek gitu. Misalnya Puan Maharani mengatakan sebagai perempuan kita juga bisa mandiri.
Sebagai perempuan kita juga bisa cari uang. Nah, itu berarti analisanya adalah posisi subjek. Berarti di situ kata kodenya adalah mandiri, ya. Berarti di situ menurut dia perempuan harus setara dengan laki-laki gitu. Itu posisi subjek. Lalu kalau posisi objek misalnya, sekarang yang berbicara adalah caleg-caleg legislatif dari PDI Perjuangan, perempuan-perempuan. Ya, kami tahu Ibu Puan. Ibu Puan itu seorang wanita yang mandiri. Nah, itu berarti apa? Sama kan? Tapi itu disampaikan oleh tokoh-tokoh lain tentang tokoh utamanya itu. Gitu. Atau oleh penulisnya, penulis artikel itu. Kita mengenal Puan Maharani adalah Ketua DPR. Dan dia adalah orang kedua di Indonesia yang seorang perempuan yang hebat yang menjadi Ketua DPR setelah ibunya. Nah, itu penulisnya itu berarti perspektif pembaca, ya. Perspektif yang dibangun oleh penulis untuk para pembaca, gitu. Maka kalau bagaimana analisa kesetaraan posisi subjek, posisi objek, nah data-datanya dari sana, gitu. Posisi pembaca datanya dari penulisnya, gitu. Kita lihat di kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan pada dasarnya program Tupperware Siken berusaha menghadirkan citra yang positif mengenai perempuan dengan menempatkan perempuan bukan hanya objek yang diceritakan, tapi sekaligus subjek dalam program tersebut. Melalui strategi ini maka dihasilkan representasi perempuan dalam citra yang positif. Karena mereka memiliki kisah kesuksesan tersebut dalam program ini. Mereka juga dilibatkan dalam menceritakan kisah kesuksesannya. Hal ini juga didukung oleh peran penyiar sebagai sub dalam memilih topik yang mengangkat kiprah perempuan dalam berbagai bidang, baik publik, produktif, sosial maupun domestik. Ya itu, ya ini gerakan feminisme. Memang program on the radio tadi itu juga memang sebagai penggerak ya kesetaraan gitu. Oke, ini jelas artikel ini adalah analisis wacana kritis. Sedikit komentar Pak Win. Ya, silakan Pak. Nah, sedikit komentar ya. Jadi Ya, Pak. Mari, Pak. analisis wacana itu sebenarnya ada unsur konteks dan konteks. Konteks itu ada dalam hubungannya kohesi, koherensi, sedangkan konteks itu ada hubungannya dengan gaya bahasa, terutama gaya bahasa metafor, parabol, dan sebagainya gitu. Nah, dengan demikian, begitu kita bicara masalah konteks, itu masuk analisis wacana kritis yang di dalamnya menyangkut gaya bahasa. Kebanyakan diungkapkan lewat gaya bahasa. Sedangkan untuk pengumpulan datanya betul bahwa datanya itu kebanyakan menggunakan observasi dan mencatat sekaligus melihat gambar-gambarnya. Nah, yang dibicarakan tadi kebanyakan untuk awal tadi, iklan tadi, itu masih terikat pada konteks. Belum banyak melibatkan konteks gitu. Oke. Terima kasih Pak Win. Ya, Pak Pran mengingatkan kita bahwa ketika unsur-unsur suatu wacana itu berupa kohesi, koherensi, ya itulah aspek-aspek kebahasaan, ya. Ada referensi, ya, itulah aspek kebahasaan yang ada di dalam teks. Nah, kalau itu yang menjadi target akhir dari deskripsi penelitian, itulah analisis wacana. Gitu. Tapi ketika data tadi disertai konteks, ya, yang konteks itu harus kita tafsirkan karena kadang-kadang juga dari yang semiotik, ya. Maka ketika kita melihat ini beritanya di mana? Oh, di Jogja. Nah,
Coba konteks budaya Jogja mana? Ya, konteks budaya Jogja bagaimana? Kalau nilai-nilai apa yang ada dalam budaya Jawa yang barangkali mendasari penggunaan kata ini, gitu kan? Jadi misalnya orang di Jogja mengatakan, ya kita pasrah saja, gitu. Itu kita masih untung kok walaupun ada bencana ini. Loh, kok orang Jawa menyerah sekali gitu. Itu sebetulnya nilai-nilai budaya Jawa yang mana gitu. Nah, ketika kata-kata tadi dikaitkan dengan value, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Jogja, nah itu berarti sudah menjadi analisis wacana kritis. Karena di situ kan konteks budaya. Ya, konteks budaya bisa hidup, bisa nilai-nilai, bisa produk dan lain sebagainya gitu. Ya, oke. Ya, itu ya salah satu penanda bagaimana nanti kita memasukkan itu sebagai analisis wacana atau analisis wacana kritis. Ya, coba ini kita tadi belum melihat kesimpulannya ya. Mari kita baca dulu kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan pada dasarnya program ada citra yang positif. Oh, sudah. Ya. Nah, akhirnya kan dari acara di radio ya, dari program Tupperware Weekend on Radio, khususnya di Radio Female Semarang ini memang mengangkat citra perempuan. Ini memang mengangkat citra perempuan. Dengan demikian, penelitian itu mengungkap bahwa siaran radio di Radio Female Semarang itu memang merupakan gerakan kesetaraan, ya, gerakan mengangkat citra perempuan yang sukses itu lalu diberi kesempatan untuk bicara atau dibicarakan orang lain. Dan radionya sendiri sebagai penyelenggara juga kan komentar mengenai perempuan yang sukses itu. Itulah yang tadi dalam konteks pembaca dari baca. Jadi subjek, objek, dan pembaca sebetulnya ciri khas dari teori Sarah Mills, ya, Sarah Mills. Dan itu mengingatkan kita pada teori sastra, ya. Karya sastra itu mengandung unsur tokohan, ya. Oke, Pak Pran, terima kasih. Selamat istirahat, Kasih. ya. Sehat Ya. selalu, Pak. Ya, ya, itulah ya. Oke, Mas, yang terakhir mungkin. Masih ada yang terakhir, yang keenam. Ah, ini. Ya. Oke. Pendekatan tahun Van Dijk terhadap berita geger potongan jari manusia di makanan. Oke, ini sebetulnya penulisannya keliru ini ya. Van ini sebetulnya dari. Ya. Jadi ini harusnya ke sini. Ya. Walaupun sebagai judul, tapi ini harusnya kecil. Ya, seperti di dalam dan lain-lain. Ini kalau di Indonesia kan misalnya eh, Agatha dari Jogja, Agatha dari Semarang. Ya, Van itu bahasa Belandanya menyatakan itu. Atau kalau di Indonesia ada alias atau bin, ya itu sama, ya sebetulnya sama. Gitu. Nah ini, tapi dari judul ini sebetulnya kita sudah mendengarai bahwa ini analisis wacana kritis. Karena siapa? Karena tokoh Theo van Dijk ini adalah memang tokoh AWK. Dan dia punya modal sendiri yang berbeda dengan Sarah Mills maupun Varikluh tadi. Ya, jadi kalau Theo van Dijk itu nanti kita cari di teorinya. Di teorinya dia masukkan nih, ya. Di teorinya coba. Aha. Oh, ini. Ciri khas dari teori Theo van Dijk itu adalah analisanya itu yang pertama menganalisis struktur makro, ya. Ini urutannya keliru ini.
Jadi penelitian ini berfokus pada dimensi teks. Yang pertama mesti struktur makro dulu, superstruktur baru struktur mikro, karena itu hubungan hierarkis, ya. Jadi melihat bagaimana teks itu dianalisa dalam 3 dimensi tadi. Struktur makro itu kaitannya dengan tema dan subtema yang dipilih, ya. Misalnya, Anda akan melihat ada kepentingan ideologis apa ketika tema yang dipilih itu tema tertentu. Coba, saya akan memberi topik pada Anda. Topik tentang perang di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Gitu. Lalu Anda dapat menyoroti koran A dari kasus perang di Timur Tengah itu, dia mengangkat tema apa dan subtemanya apa. Ya, misalnya surat kabar A membuat berita dengan judul anak-anak menjadi korban dalam serangan Israel. Ya, anak-anak menjadi korban dalam serangan Israel. Nah, itu kira-kira keberpihakan mana itu? Berarti adalah keberpihakan kepada Palestina. Di situ pandangan negatif terhadap Israel gitu. Dan itu nanti akan diperkuat dalam struktur makronya, dalam superstruktur, ya. Superstruktur itu dalam judul, dalam badan berita, ekor berita gitu, ya. Nah, kemudian juga itu nanti juga akan ditindaklanjuti dalam struktur mikro, dalam diksi, pilihan kata, stilistika dan lain-lain gitu. Itulah cara apa namanya Van Dijk. Kemudian diksi tadi dan tema yang dipilih tadi itu akan dikaitkan dengan ideologi. Orang yang memberitakan itu percaya ideologi apa gitu. Nah, kalau itu diberitakan oleh Tempo ya masuk akal, ya masuk akal gitu. Seperti itu, ya. Ini pandai. Jadi nanti silahkan dibaca. Oke, jadi sudah ada 6 untuk bahan analisis, ya. Dan Anda saya minta mengenali batasnya ini AW atau AWK. Ya, oke, semoga ini memberi gambaran, ya, ini memberi kejelasan. Dan ingat ya, minggu depan kita UTS, ya, minggu depan kita UTS. Nanti kita akan menyiapkan. Nah, ini saya mau tanya, Anda mau apa untuk UTS gitu? Anda maunya apa? Tapi yang jelas yang sudah kita latihan bersama adalah analisis seperti ini. Ya, jadi kemungkinan nanti juga soal-soalnya berupa analisis seperti ini. Ya, lalu nanti di periode separuh setelah UTS Anda melakukan research, ya, dengan memanfaatkan AWK, ya, AWK model Van Dijk atau model Van Clough atau model Saramils, ya. Maka pelajari itu nanti kalau perlu buku-buku yang tadi itu mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang AWK. Kalau kurang ya nanti saja, ya. Baik, saya kira begitu, ya. Terima kasih Dimas, terima kasih Fani, Agatha, Kristina, Avila, Pak Endro, ya. Siapa lagi yang belum saya sapa? Irmina, ya. Terima kasih atas perhatian pada perkuliahan ini, ya. Kita akan bertemu dalam UTS, ya. Oke, selamat sore, ya. Selamat istirahat. Selamat Terima sore, kasih, Pak. Pak. Sore, Terima Pak. Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.